Pagi hari ini sampai tanggal 28 saya masih bicara tentang pengajaran tentang Roh Kudus, saudara ya. Nah, kesempatan pagi ini saya mau bicara tentang api Roh Kudus, saudara ya. Mari kita baca dulu ayatnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, saudara ya. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari Bapak Ibu Saudara, meskipun saya tahu ayat ini sering kita baca, tapi mari kita baca ulang ini ayat, kita perkatakan ayat sehingga boleh hidup menjadi rema buat setiap kita. Saya baca ayat 1, saudara teruskan 2, nanti ayat yang keempatnya sama-sama kita baca ya. Ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjutkan saudara ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3 saya baca, dan tampaklah kepada mereka dikatakan lidah-lidah seperti nyala api, ya, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sama-sama kita baca pada ayatnya yang keempat, 1, 2, dan 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari lihat gambar berikutnya, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa peristiwa kepenuhan Roh Kudus yang terjadi di loteng Yerusalem itu ditandai dengan lidah-lidah api yang hinggap dikatakan di kepala para murid-murid atau orang percaya yang jumlahnya yang tersisa kurang lebih tinggal 120 orang. Perhatikan di ayat yang ketiga itu jelas. Sebelum para murid dipenuhi Roh Kudus, dikasih tanda yang khas, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kemarin saya udah coba terangkan sama saudara tentang bahasa roh, tentang bahasa lidah, tentang bahasa-bahasa baru, saudara ya. Mungkin sudah jelas Anda bisa menangkap. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, itu kehadiran Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah orang percaya, itu dia hadir dikatakan bagaikan api, lidah-lidah api. Coba kita ulang sedikit pembacaannya pada ayatnya yang ketiga, saudara. Lihat ayat ini saya baca ulang sekali lagi biar clear, biar jelas saudara ya. Kisah 2:3 dikatakan begini, dan tampaklah, perhatikan, kepada mereka dikatakan lidah-lidah seperti nyala api. Coba bilang sama-sama saya, lidah api. Itu api saudara ya, kehadiran Allah itu datang bagaikan api, itu api seperti lidah dia nyembur. Dan hinggap dikatakan kepada mereka masing-masing. Allah hadir, Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan 120 orang percaya. Allah datang melawat mereka, itu datang dengan api, api yang seperti lidah saudara ya. Nah, di dalam Alkitab, saya mau bawa saudara tarik mundur ke perjanjian lama. Alkitab terutama dalam perjanjian lama yang saya coba mau terangkan, saya sodorkan sama saudara. Kehadiran Allah itu banyak digambarkan sebagai api di perjanjian lama. Saya kasih contoh, misalnya ketika Allah datang kepada Musa. Nabi Musa ketika pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia itu berjumpa pengalaman pertama dengan Tuhan. Tuhan itu hadir kepada Musa. Tuhan datang dalam api. Kita lihat ayatnya sebentar saudara ya. Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Ikuti pembacaannya sambil saya terangkan. Dikatakan begini ayat yang kedua. Lalu dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Musa. Perhatikan, di dalam nyala api. Saya baca ulang sekali lagi biar dapat kalimatnya, kata-katanya. Lalu malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar semua, itu pribadi Tuhan Allah sendiri.
menampakkan diri kepadanya, kepada Musa dikatakan di dalamnya lah api yang dikatakan yang keluar dikatakan dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nanti kalau Anda baca selanjutnya, dari dalam api itu keluar firman Tuhan. Dari dalam api itu keluar perkataan-perkataan firman Tuhan. Dikhususkan datang kepada Musa. Dan firman Tuhan yang ajaib, yang hidup berkuasa. Itu keluar dari dalam api. Firman keluar dari dalam api. Kepada Musa khususnya. Dan ternyata kalau kita baca perjanjian lama. Firman Tuhan yang keluar dari api. Lambang kehadiran Tuhan. Itu bukan cuma kepada pribadi Musa. Bukan kepada pribadi hanya tokoh-tokoh nabi. Bangsa mana ya di muka bumi ini? Bangsa mana di dunia ini? Tuhan berfirman kepada dia itu dalam api. Cuman bangsa Israel satu-satunya. Tidak ada bangsa yang lain Tuhan datang berfirman dalam api. Cuman kepada bangsa ini, bangsa kesayangannya, bangsa pilihannya. Cuman kepada bangsa Israel. Makanya seringkali hamba-hamba Tuhan, para bapak-bapak rohani kita, guru-guru rohani kita berkata, Israel itu adalah bangsa yang dicinta Tuhan, umat yang dipilih Allah, berkat Allah, pilihan Allah. Jadi ketika Tuhan lihat bangsa di dunia, yang Tuhan pilih bangsa Israel, umat pilihan Allah. Berkat datang dari Israel. Makanya gak heran dalam kitab Keluaran 12 mengatakan begini. Bangsa yang memberkati bangsa Israel diberkati. Yang mengutuk akan dikutuk. Saudara jangan remehkan ayat ini ya. Saya ulang boleh sama saudara ya. Jangan remehkan perkataan ayat firman Allah ini. Jangan pernah remehkan. Saya pribadi yang sangat mempercayai setiap kata, setiap kalimat yang ditulis dalam Alkitab, dalam firman Allah. Itu pasti digenapi. Ya, meskipun itu bangsanya ada tinggal jauh di sana, tapi tertulis dalam firman Allah. Semua yang dikatakan firman Allah jangan diremehkan, pasti digenapi. Mengutuk Israel, pasti kutuk Tuhan datang sama dia. Kita lihat saja, dan itu akan terjadi. Dan saya ingin Anda sebagai orang percaya, percayalah kepada ayat firman Allah ini. Saya secara pribadi sebagai gembala, saya bukan ngomong politik saudara ya. Tapi secara pribadi saya mempercayai firman Allah ini. Meyakini firman Allah ini. Ya, dan saya harap Anda pun dengan firman Allah Anda percaya. Jangan melanggar firman. Ya, firman ini untuk kita orang percaya. Kita tidak ngomong ini, tidak ngomong segala macam. Kita ngomong kita sebagai anak Tuhan. Percayalah pada firman. Jangan sampai langkahmu salah. Ikut-ikutan orang dunia. Kita tidak paham. Padahal ada di firman. Tidak usah ikut-ikutan. Saudara yang percaya saja firman. Jangan sampai langkahmu salah. Menentukan sesuatu salah. Ikut dengar kata orang. Percaya firman. Dari semua bangsa. Cuman satu kok. Allah itu pernah berfirman dalam api. Saya nggak sempat tulis dalam gambar ayatnya. Tapi itu ada di dalam kitab Ulangan saudara ya. Di dalam Ulangan pasal yang keempat itu saya potong saja ayatnya ya. Ulangan pasal 4 ayat 33, loncat ayat 36 saudara ya. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 33, multimedia siapkan loncat 36. 33 saya baca ya. Pernahkah, saya udah baca ya, perhatikan ya. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi? Saya ulang, pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dikatakan dari tengah-tengah api? Seperti yang kau dengar dan tetap hidup. Bangsa mana yang pernah mendengar suara Allah, firman Allah keluar dari tengah-tengah api? Bangsa Israel. Loncat 36. Dikatakan begini, dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya. Dia biarkan Israel mendengar suaranya untuk mengajari engkau di bumi. Ia membiarkan engkau melihat apinya. Perjanjian lama Allah itu suka menyatakan kehadirannya lewat api, dalam api. Dikatakan di bumi ia membiarkan engkau, maksudnya bangsa Israel, melihat apinya yang besar. Dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api.
Cuman satu loh bangsa Israel. Lihat Allah hadir dalam api yang menyala. Dari api keluar perkataan firman. Cuman Israel. Karena dia umat pilihan Allah. Dan sampai hari ini gak berubah. Karena yang tertulis dalam firman Allah gak bisa dicabut, gak bisa dirubah. Gak bisa diamandemen gitu. Yang tertulis ikuti saja. Kapan sih bangsa Israel pernah melihat Allah itu hadir dalam api dan berfirman, memimpin, menasihati mereka, kasih petunjuk kepada mereka, hadir dalam api di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Konkretnya, saya mau tunjukkan ayatnya saja sama saudara ya, biar jelas ya. Kapan sih terjadi? Itu tolong dimunculkan ayatnya. Saya nggak sempat bikin gambar. Dalam Keluaran pasal 19 itu ayat yang ke-18. Keluaran 19 ayat 17-18. Ayat 17 dulu saya baca ya. Lalu Musa, kelihatan saudara ya, membawa bangsa itu keluar dari perkemahan ya, untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung di Gunung Sinai, Gunung Horeb. Dijak keluar, berdiri mereka di kaki Gunung Horeb. Untuk ngapain? Ketemu sama Tuhan. Ayo keluar semua dari kemah. Ayo kita jumpa sama Tuhan. Kita menghadap Tuhan di kaki lereng Gunung Sinai. Lihat ayat 18. Apa yang terjadi ketika mereka menghadap Tuhan? Satu-satunya cuma bangsa Israel. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena apa? Karena Tuhan turun ke atasnya, atas Gunung Sinai. Karena umatnya menghadap dalam api. Ya, asapnya membumbung seperti asap dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Sinai, Gunung Horeb yang Anda pernah lihat kalau tur Holy Land, ya, itu mau meleleh gemetar. Lihat karena kehadiran Allah dalam api. Jadi lihat ya, dalam perjanjian lama berkali-kali Alkitab mengatakan Allah hadir dalam api. Kepada Musa dia bicara dalam api. Ternyata kepada satu-satunya bangsa di dunia dia juga bicara dalam api. Luar biasa ya bangsa Israel. Dapatkan hal yang spesial. Perjanjian lama Allah menyatakan diri Allah tidak kelihatan, tidak ada yang nampak. Tapi lewat api yang Tuhan mereka tahu. Ada Tuhan, ada pribadinya. Dia datang bahkan berfirman dalam api. Bahkan Tuhan pernah tolong bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Laut Teberau terbelah jadi dua karena angin timur yang keras. Saya jelaskan kemarin sama saudara. Lalu tentara Firaun kejar mereka dengan kereta perang jumlah yang banyak. Itu udah mendekati mereka. Ya, Israel ketakutan saudara ya. Lalu kalau kita baca, mereka udah di tengah-tengah lautan itu, Firaun dan tentaranya semua. Kalau kita baca coba lihat gambar tadi ya, Keluaran 14 ayat 24. Tuhan itu datang dalam tiang api tolong mereka. Saya baca ya. Keluaran 14 ayat 24 dikatakan begini. Dan pada waktu jaga pagi, sudah mendekati pagi. Jam jaga keempat berarti ya. Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Dan seterusnya. Kacau mereka sampai keretanya guling. Keretanya apa guling bahasa Jawa ya. Keretanya itu jatuh gitu ya. Mereka tidak bisa kejar karena kacau balau, mereka tidak bisa kejar naik kereta. Israel cuma sambil berlari, yang tua-tua mana kuat lari ya. Mereka selamat sampai di ujung karena ditahan oleh tiang api ini, dijagai, ditolongi. Ternyata perjanjian lama bukan cuma berfirman, Tuhan datang dalam tiang api, menolong Israel. Bahkan di padang gurun yang kering pada waktu malam hari tiang api itu menyala. Mereka tidak kedinginan, mereka terpelihara karena kehadiran Tuhan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sama saudara kehadiran Tuhan kepada para rasul pun dalam api. Lidah api, tongue fire, menyala itu keras. Selama ini kita mungkin dengar Tuhan itu baik, saya setuju. Ya, dia baik, dia setia. Selama ini kita dibombardir di gereja, diajarkan Tuhan itu sayang sama kita. Dia sumber mujizat, dia sumber pertolongan. Dia maha pengampun, dia maha penyayang. Semuanya gak ada yang salah, 100% benar. Dan saya mengakui sebagai gembala, saya mempercayai. Saya pun hidup karena itu semuanya. Saya percaya Tuhan mengasihi saya, Tuhan baik. Dia gak pernah tinggalkan hidup kita, semuanya benar. Tapi ada satu ayat yang mengingatkan kepada kita. Dia memang baik, dia memang setia. Tapi ada satu ayat yang mengajar, dia itu adalah api. Api yang bagaimana?
Dalam Ibrani dikatakan dia itu adalah api yang menghanguskan. Roh Kudus itu datang sebagai api. Api yang bagaimana? Ibrani mengatakan ada satu istilah api yang menghanguskan. Dan saya mau coba terangkan ini sama saudara. Coba lihat Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Apa sih tujuan api itu? Ya, sehingga datang dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat 28 dulu, saya baca ya. Jadi karena kita dikatakan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lalu dikatakan ayat 29, sebab Allah kita, ini saya fokuskan, saya soroti tertarik di sini, sebab Allah kita, sebab Tuhan kita dikatakan adalah api yang menghanguskan. Kenapa dia datang bagaikan api yang menghanguskan umatnya? Tujuannya adalah ayat di atasnya. Supaya kita bisa datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan dia. Datang beribadah dengan cara yang berkenan. Dulu ibadahnya sembarangan. Dulu cari Tuhan, kadang cari, kadang enggak peduli ibadah. Dulu ibadah dengan cara yang sesuka-sukanya. Lalu berubah kita. Ibadahnya dengan cara yang berkenan. Ibadahnya dengan cara yang takut dan hormat sama Tuhan. Dulu ibadah sak sukanya kita, sesenang-senangnya kita, mau-maunya kita. Padahal hal yang bersifat rohani, sesuatu yang namanya ibadah itu suci, ilahi, istilah kita sakral, kudus. Sesuatu yang seperti ini harusnya kita nggak bisa sesuka kita. Termasuk ibadah pagi ini dong tentunya. Jadikan ibadah lewat channel Anugerah GSP di Jombang itu menjadikan ibadah itu semakin berkenan. Cara ibadah kita loh berkenan. Ada rasa hormat dalam ibadah ini. Meskipun kita nggak tatap muka. Saya nggak ada di depan saudara sebagai gembala yang menggembalakan saudara. Tapi kita ngerti ini ibadah harus cara berkenan. Dengan takut, dengan hormat akan Tuhan. Kalau kita bicara tentang api yang menghanguskan. Apa sih itu api menghanguskan? Yesus pernah berkata begini, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya, saya berdoa Anda bisa disingkapkan lewat firman Tuhan ini dan mengerti dan cara hidup kita semuanya berubah. Semakin dimurnikan. Kita menerima sesuatu yang tak tergoncangkan lewat api yang menghanguskan ini. Saudara ingat peristiwa dari mulai pandemi yang cukup keras ya 2 tahun lebih itu ya. Yang menakutkan itu sampai gereja tutup. Semua tutup ya, cuman rumah sakit yang buka. Karena itu merawat orang-orang yang sakit kan terinfeksi. Tapi pendidikan, dunia sekolah tutup, kerjaan tutup, kerja di rumah. Anda bayangin itu gereja yang hingar-bingar. Yang ibadah-ibadah yang luar biasa di tempat-tempat yang megah luar biasa. Semuanya tutup. Mulai muncul online, ibadah di rumah-rumah. Sebetulnya kalau saya katakan itu boleh bicara tentang api yang menghanguskan. Ingat ya, Sodom Gomora itu karena dosanya begitu hebat, dosanya merajalela. Tuhan bumi hanguskan itu Sodom Gomora dengan apinya yang turun dari langit. Api dan belerang, hancur semuanya. Tujuan Tuhan sebetulnya memurnikan. Kalau orang gak bertobat, akan betul-betul hangus, hancur lebur saudara ya. Itu contoh api menghanguskan. Dan untuk kita gak sampai hangus. Tapi dia datang bagaikan api yang menghanguskan. Dan itu belajar ya. Banyak orang dari peristiwa pandemi itu jadi cinta Tuhan. Banyak kita mengalami persoalan pada masa pandemi. Itu membuat kita mengalami pertolongan. Makin kita dekat sama Tuhan. Makin ngerti pribadi Tuhan. Makin mengalami pribadi Tuhan. Saya percaya masa pandemi yang keras itu kasih pelajaran yang kuat sama kita. Mengubah cara kita. Cara ibadah, cara pandang, cara cinta kita sama Tuhan. Nah, dengan cepat ketika Pentakosta Tuhan pun datang. Itu bagaikan api juga yang menyala seperti lidah api. Apa sih tujuan Tuhan datang bagaikan api? Ingat, Tuhan itu baik, iya. Tuhan setia, betul. Tuhan tolong kita, semuanya benar. Tapi ingat, ada satu karakter Tuhan yang bukan cuma baik dan setia.
ada satu sisi karakter kita Tuhan yang kita mesti juga ngerti. Dia itu karakternya kayak api. Dia bisa menghanguskan loh. Karakter Tuhan setia itu betul. Dia mengasihi kita, dia gak pernah berubah. Itu karakter Tuhan. Tapi saya mau sodorkan sama saudara pagi ini. Saudara, ada loh satu sisi karakter Tuhan yang lain yang kita semua juga harus tahu. Dia itu karakternya seperti api. Kata kehadiran Allah bagaikan api. Itu menunjukkan itu loh sifatnya Tuhan kayak api. Itu loh karakternya Tuhan dia kayak api. Api itu punya sifat. Seperti Tuhan karakternya seperti itu. Api itu memurnikan. Pandemi itu bagaikan api yang menghanguskan banyak orang. Tapi itu sifatnya memurnikan kita. Banyak orang tambah cinta, tambah murni kasihnya. Memurnikan. Ya, saya kasih gambar saudara di situ ya. Sebelum saya terangkan ini ayat Yesaya 48. Itu gambar orang zaman dulu. Saya tidak orang zaman dulu. Orang zaman dulu memurnikan emas. Belum ada alat modern. Dapat emas ya, dimasukkan dalam api emasnya. Untuk apa? Supaya emas yang tadi itu jadi murni. Dilebur dalam api. Sebab tabiatnya emas, begitu dia terbakar sama api, emas itu meleleh jadi murni. Itu misalnya ada unsur-unsur yang lain yang bukan emas. Misalnya unsur tembaga, misal unsur kuningan, unsur-unsur kotoran logam yang lain yang memang bukan emas. Begitu terbakar sama api. Api itu sifat kerjanya, karakternya api memurnikan. Begitu meleleh, maka otomatis yang unsurnya bukan emas logam yang lain, itu akan tersingkir. Dia pergi sendiri. Yang muncul cuma emas yang murni. Jadi emas, saya percaya Pentakosta yang terjadi Tuhan hadir bagaikan api itu Roh Kudus. Saya percaya tujuannya adalah memurnikan gerejanya. Memurnikan. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 48 ayat 10 saya baca ya. Sesungguhnya kata firman, aku telah memurnikan engkau. Tuhan rindu memurnikan kita. Ya, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau atau memurnikan engkau dalam dapur kesengsaraan. Apa sih api yang menghanguskan, api yang memurnikan itu apa? Kita dibawa ke satu tempat yang namanya dapur kesengsaraan. Nah, saya mau terangkan sedikit kata dapur, dapur kesengsaraan. Kata dapur di sini dalam terjemahan bahasa Ibrani disalin dengan kata kur. Kur itu artinya adalah tungku api. Kur artinya adalah tungku pembakaran. Jadi jauhkan dari pikiran kata dapur di sini seperti dapur tempat masak di rumah saudara yang bagus itu. No, bukan. Dapur di sini ternyata tungku api atau tungku tempat pembakaran. Ya, makanya dikatakan dapur kesengsaraan. Saya percaya dan ingat pada gereja mula-mula api itu datang, masa sengsara itu mulai datang. Tujuannya apa? Memurnikan. Memurnikan. Menjadikan kita semakin murni. Lewat apa? Lewat dapur kesengsaraan. Nah, kata kesengsaraan kalau Anda lihat pada gambar berikutnya. Kata sengsara itu dari kata ani. Ani itu artinya lembah kekelaman. Melewati lembah kelam. Daud pernah berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada unsur bahaya, sebab engkau besertaku. Kekelaman itu membuat keadaan kita serba sulit. Kata sengsara dari kata ani, itu keadaan kita serba sulit. Bikin ini serba sulit, bikin itu serba sulit. Engkau sedang masuk dapur kesengsaraan. Atau membuat kita menderita. Dan ternyata tujuan semua ini. Jadi kalau pagi ini Anda sedang mengalami penderitaan. Adakah di antara saudara dalam keluargamu mengalami keadaan ini serba sulit? Saya serba sulit Pak, gak bisa gerak Pak. Maju gak bisa, kanan kiri udah coba Pak. Serba sulit keadaannya. Anda sedang melewati masa yang gelap, lembah kekelaman. Sepertinya gak lihat cahaya di depan. Lembah kekelaman satu gambaran mengalami masalah seperti gak ada pertolongan. Seperti gak ada harapan. Ada nggak di antara saudara yang menghadapi masalah seperti yang nggak ada harapan, nggak ada pertolongan? Tahukah saudara? Tapi pasti ada pertolongan. Daud ngalami pertolongan. Tapi yang saya mau maksudkan, sodorkan sama saudara begini. Ketika kita mengalami situasi seperti ini, ingat
itu dia datang bagaikan api. Untuk apa? Memurnikan kita. Semakin murni. Dulu gak karuan hidup kita. Dulu seenaknya hidup kita ibadah sama Tuhan. Dimurnikan kita lewat api ini, saudara. Saya berharap firman Allah mengingatkan kita. Menjadi nasihat, tapi juga bikin kita kuat. Oh, Tuhan sudah murnikan aku. Anda bisa mulai chatting juga aplikasi iman saudara. Kalau Anda sedang mengalami kesengsaraan, keadaan serba sulit, Tuhan ternyata Engkau sedang memurnikan aku. Masalah yang aku hadapi, sengsara yang aku hadapi, Anda boleh tulis, ternyata aku sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan, seperti emas jadi murni. Dimurnikan, ada masa-masa namanya pemurnian. Ada masa-masa pandemi itu pelajaran besar buat gereja. Sehingga gereja itu bisa semakin murni. Ada banyak gereja bukan nyinggung saudara ya. Ini pelajaran juga buat saya menggembalakan gereja di mana saya menggembalakan. Ada banyak gereja yang ditonjolkan itu kan gegap gempita acaranya. Banyak gereja ditonjolkan hanya sensasinya termasuk kita. Esensinya hilang cuma sensasi. Gegap gempita acaranya. Musiknya ya gegap gempita. Atau apa? Pujiannya gegap gempita. Esensinya ada gak kehadiran Tuhan? Saya percaya pada waktunya gereja justru setelah melewati sengsara, umat Tuhan setelah melewati kesulitan, itu tujuan Tuhan semakin murni. Saya yakin ya satu kali gereja Tuhan itu akan dimurnikan. Yang sensasi, yang nampak-nampak itu akan hilang. Yang kelihatan adalah esensinya. Saya yakin pada satu kali yang namanya gereja, saudara ya, gereja bukan cuma gedung ya. Kita kumpulan orang percaya itu gereja. Saya yakin sekali nubuatan akan terjadi. 1 Petrus pasal 2 digenapi. Gereja akan menjadi imamat yang rajani. Tidak butuh akses yang lain. Kita langsung tembus kepada Tuhan. Pada waktunya gereja Tuhan tidak butuh lagi yang namanya selebriti rohani. Pada waktunya gereja nggak butuh lagi. Nggak tertarik lagi dengan yang namanya bintang-bintang rohani. Pada waktunya gereja tidak butuh lagi yang namanya begini. Tidak tertarik lagi, tidak butuh lagi namanya begini. Hamba-hamba Tuhan yang sakti mandraguna yang dikejar-kejar. Karena saatnya gereja akan dimurnikan. Mengalami esensi 1 Petrus pasal 2:8. Menjadi kumpulan imamat rajani. Langsung tembus akses kepada Bapa di sorga. Kita sendiri udah ngalami kuasa itu. 1 Petrus pasal 2 akan digenapi. Kita jadi imam-imam di hadapan Allah. Sehingga kita nggak butuh tokoh-tokoh yang sakti mandraguna diurapi sama Tuhan. Dan itu lewat pemurnian. Gereja akan semakin murni. Bukan sensasi yang ditonjolkan tapi esensinya akan dapat saudara. Oh saya yakin. Makanya di akhir zaman roh Allah akan bekerja datang bagikan api. Gereja semakin sadar melewati masa pandemi itu bagikan api yang menghanguskan. Itu gereja semakin murni loh. Kami hamba-hamba Tuhan makin punya kesungguhan. Kita jemaat Tuhan yang melewati proses itu. Oh makin butuh Tuhan. Hari ini Anda mesti ngerti. Kalau Tuhan datang, roh Allah datang bagikan api kepada kita. Bahwa dia sedang memurnikan kita. Jadi pencobaan, kesulitan masalah. Tuhan sedang murnikan saudara. Jadi anak Tuhan yang murni. Yang kedua, yang namanya api itu sifat karakternya punya daya ubah. Dia memang mau ubah hidup kita. Gitu. Dia mengubah. Saudara tahu air, ibu-ibu paling tahu. Air itu kalau ditaruh di atas kompor api yang menyala. Dia berubah loh. Kalau ada kelamaan kelupaan ngangkat itu air yang dipanci. Tahu-tahu kagetan loh. Kok airnya habis? Kenapa? Karena dibakar sama api. Dia berubah jadi gas. Dia berubah jadi uap. Apinya habis. Semua yang kena api akan mengubah dia. Air jadi gas, air jadi uap. Besi yang keras kayak baja misalnya. Besi yang keras gak bisa ditekuk. Dipalu, dimartil pun gak bengkok. Tapi tahukah saudara, besi yang kerasnya seperti itu, kuatnya begitu. Begitu dibakar api, jos kena api. Dia meleleh. Keras begitu dia meleleh saudara ya. Banyak orang kan yang hatinya keras kan. Tapi begitu api Tuhan turun, api Roh Kudus turun. Hatinya jadi apa? Lembek, mau datang pada Tuhan. Dulu ke gereja gak mau. Tapi begitu kena sakit, sorry ya.
mungkin bangkrut ekonominya, hamba Tuhan datang, Pak mau didoakan Pak, mau Pak Pendeta, dipulihkan Tuhan, meleleh hatinya. Yang dulu anti sama Yesus sekarang cinta Yesus, bahkan diubah, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya yang saya katakan itu ada di antara saudara ngalami ini. Dulu Anda ngantar keluargamu datang ke gereja aja gak mau. Tapi sampai Tuhan datang bagaikan api kepada saudara, wah hidupmu diubah luar biasa. Pencobaan, ujian, kesengsaraan itu memurnikan kita. Bahkan membawa kita kepada keubahan. Dan tahukah saudara, hanya orang-orang yang hidupnya mau berubah, yang mau dipakai Tuhan. Hanya orang-orang yang mau diubah, yang akan disertai Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Tuhan akan pilih orang yang udah berubah hidupnya. Tuhan akan pilih kalau mau berkati seseorang, ketika seorang hamba Tuhan yang mau dipakai sama Tuhan, Tuhan pasti mau pakai hamba Tuhan yang sudah dimurnikan hatinya, sudah diubah hatinya, sudah mengalami api yang menghanguskan itu. Roh Kudus yang datang bagaikan api dalam hidupnya, yang sudah mengubah. Kita saja, saya kasih gambaran. Anda kalau misalnya ke tempat yang dingin, di Jawa Timur ada tempat kota namanya Batu Dingin. Di Jawa Barat ada namanya Puncak, daerah Bogor ya. Tempat yang dingin. Kalau Anda sedang parkir dengan mobil, Anda beli jagung bakar. Anda pilih jagung bakar yang panas apa yang dingin? Pasti pilih yang panas kan? Yang baru dibakar sama api kan? Nah mungkin Anda pilih dingin, kurang enak. Kalau ada pilihan, Anda pilih yang panas. Anda makan bubur ayam, Anda makan mie ayam, Anda beli pisang goreng. Saya mau tanya, beli yang panas apa yang dingin? Ada pilihan. Pasti Anda pilih yang panas. Ibu-ibu, kalau ada 2 kompor, ya, satu kompor dicetek nyala, satu kompor nggak nyala. Ada pilih kompor yang nggak bisa nyala atau kompor yang nyala ada apinya. Saya yakin semua kita sepakat, kita akan pilih kompor yang ada apinya bisa nyala. Bisa pakai goreng, bisa pakai masak, bisa pakai untuk kita makan. Kita pilih yang ada api. Tahukah saudara, ini cuman analogi gambaran buat kita. Tuhan itu seorang pribadi. Kalau Tuhan mau pilih berkati seseorang, Tuhan mau pilih pakai seseorang, Tuhan pasti pilih seseorang yang ada apinya, ada panasnya di hati. Sebab yang ketiga, saya mau katakan sama saudara, api itu sifatnya memberi panas, kasih energi. Tidak heran orang yang ada api itu semangat. Orang yang ada api Tuhan, sudah ngalami api Tuhan, dihantam masalah, hadapi penderitaan, dia nggak muntung. Ada orang berkata, percuma ke gereja, percuma doa, nggak ada api itu. Orang meskipun ada persoalan yang berat, kalau ada api Roh Kudus dalam hidupnya, kelihatan kok. Orang kalau semangat cari Tuhan, ada api Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, ada kesulitan, ada tantangan, tetap aja menyala-nyala, tetap aja melayani Tuhan, tetap aja semangat beribadah. Saya berkata, oh ada api Tuhan dalam hidupnya. Orang itu sudah mengalami api Roh Kudus, tetap semangat. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan mau pilih, Tuhan pilih orang seperti ini. Dihantam badai masalah, tidak mundur, tetap cari Tuhan. Tuhan akan pakai orang yang ada api seperti ini. Kalau ada dingin hatinya, sama Tuhan dingin, gak ada semangat melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan mau pakai saudara? Kalau Tuhan mau berkati seseorang, pasti yang dipilih, dikasih berkat gak sembarangan. Pasti orang yang ada api Roh Kudusnya, ada apinya Tuhan. Sama dengan kita pilih kompor yang ada api, yang panas kita pilih, yang dingin kita nggak mau. Sama dengan Tuhan. Saya berdoa pagi ini, api Roh Kudus jamah hati kita. Api Roh Kudus lawat hidup kita. Karena api itulah memurnikan, api itu mengubah. Dan Tuhan mau pakai orang-orang seperti ini. Dan saya berdoa, orang-orang itu, jemaat itu adalah Anda. Dan berdoa buat gereja kita masing-masing. Gereja yang ada api Tuhan. Gereja yang dimurnikan. Bukan cuma sensasi yang ditampilkan. Tapi esensinya ada Kristus dalam rumah ibadah kita. Maka hidup kita semakin diubahkan. Menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Saya ajak saudara kita sama-sama berdoa menyembah. Kita naikkan pujian, beri api, beri hujan. Elia pernah berdoa, hujan turun. Elia pernah berdoa mempersembahkan korban. Api Tuhan turun membakar persembahannya. Dan saya berdoa, kita semua berdoa pagi ini. Api Tuhan, bahkan hujan Roh Kudus boleh melawat setiap kita.